Anda kembali bersama kami, Bu Susi. Saya ingin menanyakan tadi yang sempat tertunda akibat jeda. Apakah benar jika memang tujuan dari Amerika Serikat kepada Iran ini ada misi tertentu, yaitu penggulingkan rezim, ataukah ada sumber daya dan juga tujuan lainnya yang diinginkan oleh Amerika Serikat? Oke, saya ada dua jawaban nih. Yang pertama saya kutip dari Jeffrey Sachs yang mengatakan bahwa Amerika akan melakukan apapun yang diminta oleh Israel, yakni menggulingkan Iran karena Israel sangat obses dengan Iran harus digulingkan. Yang kedua adalah halayak Amerika sudah mulai paham bahwa Israel itu terlalu mempengaruhi rakyat Amerika. Karena mereka semakin paham, genosida itu juga mempermalukan mereka dan tindakan-tindakan kelompok lobby Israel itu sangat jahat. Akhirnya Trump harus cepat-cepat memamerkan ada uang yang akan masuk dari Gaza Riviera dan sumber daya minyak tak terbatas dari Venezuela. Itu sebetulnya ada elemen pemilihan umumnya yang akan terjadi November 2026. Jadi kalau saya bilang ini tergantung tarik-tarikannya, apakah rakyat Amerika tertarik pada uang yang dijanjikan Donald Trump, ataukah mereka sudah benar-benar jengah dengan pengaruh Israel pada kehidupan mereka. Dan Israel menggunakan CIA dan FBI untuk menjalankan segala macam taktik jahatnya dan tanpa dikenal lebih jauh, orang semua sudah sadar dan mereka dipropagandakan oleh kepentingan-kepentingan Israel yang mereka tidak seluruhnya kenal. Jadi kita masih berharap bahwa rakyat Amerika cepat sadar, cepat membelokkan kendali karena ini sudah ada suara-suara yang dari Republikan saja sudah tidak mau lagi vote 100% untuk Donald Trump. Jadi kita lihat ada progres dan saya berharap sangat-sangat karena Amerika itu bukan Yahudi, bukan Israel, tapi dipengaruhi oleh kelompok Zionis yang jahat sekali. Baik, Pak Dian, jika Anda melihatnya, apakah memang tidak ada jalur keluar ataupun diplomasi yang bisa dilakukan dalam hal ini? Terima kasih Mbak Windy. Begini, sedikit latar belakang. Coba lihat di Venezuela, apa alasan Amerika masuk? Katanya narkoba. Narkoba. Coba lihat lagi ke sejarah, Noriega juga narkoba. Tapi lihat di Timur Tengah, Saddam Hussein, apa alasannya? Punya senjata pemusnah massal. Coba lihat di Libya, kenapa? Represif rezimnya. Ya. Alasan yang terakhir dipakai untuk Iran, dianggap rezimnya represif. Artinya apa sih? Kalau cuma alasan apapun Trump yang bikin. Nah, kalau dicari jalan keluarnya begini, saya pakai kata biang masalahnya adalah dua, Netanyahu dan Trump. Baik. Dan di masa lalu bisa dibuktikan Amerika tidak di bawah Trump, perjanjian damai dengan Iran tercapai di bawah Obama, dibatalkan oleh Trump. Dan bukan Netanyahu, Elmer atau Ehud Barak, Israel pun bisa diajak dialog. Nah, artinya apa sih? Diplomasi itu juga tidak akan jalan selama berhadapan dengan orang-orang seperti Trump dan Netanyahu, dan bisa berjalan baik apabila Amerika dipimpin oleh orang-orang seperti Obama dan Israel dipimpin oleh yang moderat seperti Barak dan Elmer. Diplomasi tetap menjadi cara terakhir. Buat saya kalau Amerika Trump memaksakan kehendaknya, mestinya dia belajar bahwa kemarin itu Amerika kalau tidak membantu Israel bukan apa-apa. Tapi begini juga cara melihatnya. Kenapa sih mereka dua ini ngotot? Coba perhatikan, di dalam negerinya dua tokoh ini bermasalah. Netanyahu dengan korupsinya, Trump dengan skandal pedofilinya yang terkenal. Rakyat Amerika sendiri memasang bendera Trump sama si William Epstein. Ya. Artinya apa sih? Rakyat Amerika sendiri sebenarnya sudah kehilangan kepercayaan, cuman karena power dan uang. Dia masih di situ. Baik. Pak Natsir, jika Anda melihatnya, apakah ini kemungkinan dari cyber ini meningkat menjadi eskalasi sehingga terjadi yang lebih parah lagi, bahkan sampai perang? Bisa jadi, dan bisa jadi juga tidak. Begini, Amerika itu sudah mencoba menjatuhkan
rejim Mullah ini sejak Ayatollah Khomeini menang. Pada waktu perang 10 tahun melawan Irak, Amerika Serikat itu di belakang Irak. Saya ada di sana ya, saya menyaksikan sebagai wartawan peperangan itu ya. Jadi kemudian juga mereka sudah mengirim Kolonel North gitu kan, Olivier North gitu ya, untuk menggoyang Iran. Gagal lagi. Sudah setiap tahun saya dengar keadaan di Iran itu buruk sekali, setiap saat pemerintahan akan jatuh. Tapi ini sudah 48 tahun, itu terus-menerus satu rejim yang sama gitu, yang didirikan oleh Imam Khomeini. Saya sebagai wartawan yang mencoba objektif, dan saya menulis tentang Iran, bukan saya Syiah, saya Sunni. Tetap saya, karena saya, jadi ya, tapi karena saya simpati kepada mereka yang tertindas. Jadi kita lihat ya, akan sulit sekali kalau lihat geografinya Iran untuk diserang, kecuali dari udara. Ya. Lihat aja di barat, di utara, di selatan, kemudian di timur. Kalau nggak gunung-gunung, padang pasir segala macam. Berat sekali kalau pasukan darat gitu ya. Jadi mereka akan menggunakan misail, menggunakan segala macam yang Iran tidak mempunyai. Tetapi Iran kan tidak sendiri. Sekarang ini kan 3 kekuasaan besar dunia, Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok sedang berebut. Ya kan? Amerika sudah dapat Venezuela, kemudian Rusia sudah dapat Ukraina. Cina mungkin sebentar lagi dapat Taiwan gitu ya. Jadi mereka akan saling deal gitu. Dan kalau mereka saling deal, mungkin Iran akan aman. Udah, kita udah dapat yang kita mau. Ngapain lagi? Serahkan aja masalah Iran kepada Uni Eropa. Kalau dulu itu sebelum Amerika masuk kan, itu Eropa yang lebih ngurusin. Sekarang Eropa dia coba diusir oleh Amerika Serikat supaya nggak ngurusin Timur Tengah lagi, nggak ngurusin Palestina lagi, segala macam itu. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita mencoba pemerintah kita ya dalam hal ini ya, karena kita harus melihat kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia ini, kalau menurut Bung Hatta yang menerapkan politik kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah mendayung dari berbagai karang, bukan 2 karang. Karang satu Tiongkok, sekarang satu Rusia, karang satu Amerika Serikat gitu kan. Dan kita harus pandai-pandai sehingga itu menguntungkan kita sendiri. Dalam hal ini tentunya Indonesia sebagai pendamai gitu ya. Dalam dulu kan saya pendamai di mana-mana itu harus berperan lebih banyak lagi. Kalau memang kita berusaha mendamaikan, tidak mau lagi dan perang itu terjadi, kita telah melakukan terbaik buat kemanusiaan dan buat bangsa Indonesia, dan we can be very proud gitu ya bahwa kita adalah bangsa yang cinta damai. Baik. Menurut saya jadi teruslah kita involve di dalam Timur Tengah. Jangan kita meninggalkan Timur Tengah. Jangan kita menyerahkan masalah Timur Tengah itu kepada negara lain saja. Baik. Indonesia harus berperan. Jangan lupa ini yang mendirikan gerakan non-blok. Bandung. Dan komitmen kita dalam Undang-Undang Dasar adalah kita anti kolonialisme dan kita anti imperialismenya. Dan kita harus berperang. Damai pula yang menjadi salah satu tongkat kita untuk berdiri. Terima kasih. Mas Faisal, jika kita melihat kondisi saat ini, apakah Amerika Serikat itu mengapa begitu terusik dengan kepemimpinan yang saat ini dipimpin oleh Iran? Ya kembali lagi karena Iran di bawah rezim Mullah itu ya anti Israel. Iran mendirikan Hamas, Jihad Islam untuk menghancurkan Israel, dan rezim Mullah sendiri bersumpah untuk menghancurkan Israel. Jadi karena Israel itu sekutu istimewanya Amerika dan pengaruh lobby Zionis juga di Amerika itu kuat, ya Iran ini adalah musuh utama. Apalagi ada secara kepentingan lainnya selain anti Zionis ini? Ya kalau buat Trump sebagai seorang pengusaha pasti ada ekonomi, kan tadi sudah disebut oleh Pak Nasir, ya cadangan minyak Iran termasuk salah satu terbesar di dunia. Tapi balik lagi, kalau saya percaya bangsa Iran ini kan Persia dulunya, pernah menguasai dunia. Itu mereka punya pride sebagai sebuah bangsa. Mereka tidak akan takluk atau mengalah kepada Amerika yang baru terbentuk 1776, apalagi Israel yang baru dibikin 1948. Jadi saya kira ya rezim Mullah ini akan bertahan, karena kalau misalkan rezim Mullah Iran yang anti Zionis ini runtuh, saya kira nanti perjuangan untuk Palestina, ya Palestina hanya berjuang di diplomasi lagi, walaupun itu tidak pernah ada hasil, tapi perjuangan bersenjata akan kena dampak atau pukulan telak. Kita tahu ketika Suriah jatuh, Iran tidak lagi bisa mengirim senjata lewat Suriah
ke Hizbullah di Lebanon. Dan juga gerakan Reza Pahlavi ini juga mendapatkan simpati dari masyarakat Iran. Nanti dijawab lebih lanjut lagi. Selepas jeda pemirsa.